Ukuran letak kuartil, desil, persentil oleh Ervina Rahmawati, SST MPH. Kuartil, desil, dan persentil pada data tunggal atau tidak berkelompok sebagai berikut. Jadi yang namanya ukuran letak atau kuartil di sini adalah ukuran letak yang membagi 4 bagian yang sama, di mana K1 itu sampai 20% data, K2 sampai 50% data, dan K3 sampai 75% data. Adapun rumus data tunggal atau tidak berkelompok untuk letak kuartil 1 sama dengan dalam kurung 1 kurung kecil n plus 1 kurung tutup dibagi 4 dan seterusnya, baik itu letak K2, letak K3. Jadi disesuaikan di sini 1, 2, dan 3. Ini adalah kurva yang menunjukkan letak kuartil, di mana ini adalah posisi 0%, ini adalah kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 sampai 100%. Contoh soal untuk kuartil data tunggal atau tidak berkelompok. Ada total 7 data, di mana di sini lama dirawat pasien 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari. Kita urutkan di sini datanya. Kemudian pertanyaannya adalah letak berapakah nilai kuartil maupun letak data kuartil pertama, kedua maupun ketiganya. Kita cari letak kuartilnya terlebih dahulu, di mana rumusnya tadi letak kuartil 1 sama dengan dalam kurung kurawal 1 dikali n plus 1 kurung tutup kurung kurawal dibagi 4. N di sini adalah jumlah data yang ada di sini, ada 7, berarti 7 plus 1 ditambahkan terlebih dahulu berarti 8 dikali 1 hasilnya 8 dibagi 4 berarti 2. Artinya letak kuartil 1 berada pada kelas kedua. Letak di kelas kedua ini. Berapa hari di situ kuartil 1? Nah, kuartil 1 berarti 3 hari. Ini adalah letak kuartil 1. Kemudian letak kuartil 2. Di sini maka rumusnya juga 2. N plus 1, 7 plus 1 berarti 8 dikali 2 16 dibagi 4 Berarti letak kuartil 2 berada pada baris keempat. Hasilnya kuartil 2 adalah 5. Kuartil 3 letaknya berarti 7 tambah 1 8 kali 3, karena ini kuartil ketiga, dibagi 4. 8 kali ketiga 24 dibagi 4 6. Berarti berada pada baris ke-6. Di sini baris ke-6, kuartil 3-nya adalah 7 hari. 3 hari, 5 hari, 7 hari. Apakah hasil ini sudah sesuai penghitungan secara manual dengan aplikasi? Maka kita bisa membuktikannya dengan menggunakan perhitungan SPSS. Buka dulu tabel SPSS, aplikasi SPSS, kemudian di variable view kita tulis lama underscore dirawat. Di sini type-nya numerik karena dalam bentuk angka, desimalnya kita buat 0 saja, measure-nya scale. Setelah itu kita buka data view. Maka di sini akan tertulis lama dirawat. Kita tuliskan dari pasien ke-1 sampai ke-7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari. Setelah itu kita klik analyze, deskriptif statistik, frekuensi. Jadi sama prosesnya dengan min median modus tadi sebelumnya. Kemudian di sini akan muncul tabel seperti ini lama dirawat. Kita klik panah, masukkan ke variabel. Kemudian klik statistik. Kalau pada pembahasan sebelumnya kita centang sentral tendensi karena kita mencari tahu tentang ukuran pemusatan dan dispersion dalam mencari ukuran penyebaran, maka di sini kita cari kuartil. Kita cari kuartil, kita centang saja yang kita perlukan, yaitu kuartil, centang. Setelah itu continue, oke. Nah, setelah itu akan muncul hasilnya seperti ini. Jadi statistik di sini kok persentil Bu, padahal kita mencari kuartil. Tidak masalah. Kuartil 1 itu sama dengan persentil 25, kuartil 2 persentil 50, kuartil 3 persentil 75.
Hasilnya berapa? Ternyata kuartil 1 dalam hal ini 25%, hasilnya adalah 3. Kuartil 2 50%, hasilnya 5. Kuartil 3 75%, hasilnya 7. Ternyata perhitungan secara manual dan SPSS itu menunjukkan hasil yang sama. Tadi 357 untuk manual, di sini SPSS juga 357. Berarti penghitungan secara manual juga sudah tepat. Nah, sekarang setelah kita mempelajari kuartil data tunggal, kita mempelajari desil data tunggal juga. Nah, desil ini adalah ukuran berasal dari kata desil, berarti 10. Ukuran letak yang membagi 10 bagian. Dasa berasal dari dasa ya. 10 bagian yang sama. Di sini kalau D1 itu berarti 10%, D2 20%, D3 30%, D5 50%, sampai D9 berarti 90%. Rumusnya bagaimana? Letak D1 sama dengan dalam kurung besar 1, kemudian kurung kecil N plus 1, kurung tutup besar dibagi 10. Kalau tadi kita bagi 4 pas kuartil, kalau desil berarti kita baginya 10. Contoh soal. Nah, sebelum kita contoh soal, ini adalah kurvanya. Jadi kurvanya kalau kuartil tadi membaginya ada 0, 25, 50, 75, 100. Kalau ini bisa 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ini soalnya sama dengan soal tadi. Tapi yang pertanyaannya adalah carilah letak dan nilai desil kedua, ke-5 dan ke-8 atau 20%, 50% dan 80%. Kita cari dulu letak nilai desilnya. Letak desil rumusnya tadi ini sudah desil ke I, berarti kalau desil 2 berarti di sini I-nya adalah 2. N plus 7, N-nya tadi jumlah datanya ada 7 ditambah 1 dibagi 10. 7 tambah 1 8 kali 2 berarti 16 dibagi 10 1,6. Letak desil kedua atau 20% adalah 1,6. Di sini tidak ada dari garis baris 1,6, adanya baris pertama dan baris kedua. Berarti kira-kira nilai 1,6 itu ada di tengah-tengah ini, antara baris 1 dan baris 2. Terus rumusnya bagaimana untuk menentukan nilai sebenarnya desil kedua? Yaitu kita tuliskan desil 2 sama dengan, karena ini 1,6 berarti baris ke-1 X1 ditambah 0,6 dikali dalam kurung, karena 1,6 ini berada di tengah-tengah antara X2 dikurangi X1 kurung tutup. Maka kita jabarkan di sini X1 pada baris ke-1 berarti di sini lama dirawatnya 2 hari, berarti gini 2 ditambah 0,6 tetap 0,6. X2 itu berarti ini lama dirawat 3, X1 nya 2, berarti di sini 3 dikurangi 2, 1 kali 0,6 ditambah 2, hasilnya adalah 2,6. Ini adalah nilai desil kedua atau 20%, persentil 20%. Kemudian LD5 dalam kurung 5, berarti I-nya kan 5 ya. Kemudian 7 tambah 1 8 kali 5 40 dibagi 10 4. Berarti RD5 itu berada pada baris keempat. Oh, sudah ada baris keempat. Hasilnya adalah 5 hari. Di sini langsung saja kita tuliskan. D5 berada pada baris keempat. Nilainya adalah 5 hari. Bagaimana dengan LD8 atau 80%? Maka di sini I-nya 8, 7 tambah 1 8 kali 8 64 dibagi 10 6,4. Nah, karena di sini ada komanya, berarti ini berada di antara baris ke-6 dan baris ke-7. Nilainya di antara baris ke-6 dan baris ke-7, antara 7 sampai 8. Bagaimana? Sama dengan cara ini, kita X6 berarti X6. Lebihnya berapa? 0,4 ditambah 0,4. Dalam kurung berarti ini antara baris ke-7 dan ke-6. X7 min X6. X6 berapa? 7 tambah 0,4. X7 berapa? 8. X6 7.
8 kurangi 7, 1 kali 0,4, 0,4 tambah 7, 7,4. Jadi hasilnya adalah 2,6, 5, dan 7,4. Apakah penghitungan manual ini sama dengan SPSS? Kita buktikan. Jadi 2,6, 5, dan 7,4. Sama tadi kita caranya variable view, data view, kemudian lanjut analyze, descriptive statistik, frekuensi, kemudian akan muncul seperti ini. Kalau tadi kita cari kuartil, centang kuartil. Kalau cari desil, maka di sini centang cut point for 10, karena kita mencari desil, berarti pembaginya adalah 10. Continue. Oke, nah jadi persentil 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ini yang dinamakan desil ya. Kita cari desil kedua, kelima, dan ke-8. Kedua hasilnya 2,6. Wah, sama ternyata dengan desil tadi 2,6. Persentil kelima hasilnya adalah 5. Sama. Bukan persentil kelima, maksudnya adalah desil kelima atau persentil 50. Kemudian desil ke-8 atau persentil 80%, 7,4. Artinya apa? Penghitungan secara manual dan SPSS menunjukkan hasil yang sama. D2-nya 2,6, D5-nya 5, D8-nya 7,4. Hasilnya sama. Oke. Nah, kita sudah cari tahu tentang kuartil dan desil. Sekarang bagaimana dengan persentil? Nah, persentil ini kalau kuartil tadi membagi 4, desil membagi 10, persentil kita bagi 100 bagian. Dengan rumus ini, P1 sama dengan 1 dalam kurung dikali N plus 1 kurung tutup dibagi 100. P2 sampai bla 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 P99. Kalau P87 bagaimana? Berarti 87 dikali dalam kurung N plus 1 kurung tutup dibagi 100 gitu. Nah, ini seperti ini kurvanya sampai 99%. Jadi lebih jelimet. 1%, 2%, 3%, 4%, 5% sampai 99%. 100%. Saya ingin mencari, ini soalnya masih sama ya. Saya ingin mencari letak dari nilai persentil ke 25, ke 40, dan ke 85. Bagaimana caranya? Nah, caranya letak persentil ke 25. Berarti 25, 7 plus 1, kok 7? Dari mana? Dari jumlah data N. Dibagi 100 karena kita carinya adalah persentil. Kalau desil bagi 10, kalau kuartil bagi 4. 7 tambah 1 8 kali 25 berarti 200 dibagi 100. Hasilnya adalah 2. Kemudian 2 berarti berada pada baris kedua di sini. P25 berada pada baris kedua, hasilnya adalah 3. Langsung kita dapatkan nilai persentil 25 yaitu 3. Kemudian kalau kita mencari letak persentil 40, berarti 7 ditambah 1 8 dikali 40, 320 dibagi 100, 3,2. Berarti letak nilai persentil 40 adalah ini kan terletak antara baris ketiga dan baris keempat, antara tengah-tengah ini ya. Artinya X3 lebihnya berapa? 0,2 ditambah 0,2 dalam kurung dikalikan ya X4 karena berada di antara X4 dan X3. X4 kurangi X3. X3 nya ada berapa? Ada 4 ditambah 0,2. X4 nya ada berapa? 5 dikurangi 4. Nah, 5 kurangi 4 1 kali 0,2 berarti 0,2 ditambah 4 4,2. Ini adalah letak persentil ke 40, berarti di sini. Nah, setelah nilai 4. Bagaimana dengan letak persentil ke 85? Nah, 7 tambah 1 8 kali 85 680 dibagi 100. Hasilnya adalah 6,8. Artinya letak persentil ke 85 ini antara baris ke-6 dan ke-7. Tengah-tengah antara baris ke-6 dan ke-7. Berarti nilainya 7 atas dan kurang dari 8. Nah, kita buktikan. 6,8 berarti pada X6 ditambah 0,8. Dalam kurung, karena ini tengah-tengah antara X7 dikurangi X6, maka kita
jabarkan di sini. X6-nya ada 7 ditambah 0,8, X7-nya ada 8 dikurangi 7. 8 kurangi 7, 1 kali 0,8, 0,8 ditambah 7, 7,8. Nah, benar kan? Berarti hasilnya berada di tengah-tengah ini, antara 7 dan 8, 7,8. Ini adalah hasil penghitungan secara manual, di mana untuk LP25, P253, P44,2, P85 7,8. Apakah hasil ini sudah sesuai dengan SPSS? Kita bisa membuktikannya. Sama dengan kita buka SPSS, kemudian analyze, deskriptif statistik, kemudian frekuensi, kita centang persentil karena yang kita cari adalah persentil. Kemudian kita tuliskan di sini 25 add, maka di sini akan masuk 25. Tuliskan kembali 40 add, di sini masuk 40. Tuliskan kembali 85 add, masuk 85. Bu, kalau saya mau mencari 34 bagaimana? Tinggal tuliskan 34. Kemudian di sini add. Di sini akan muncul 34. Kemudian continue. Oke, maka yang akan muncul adalah persentil sesuai dengan apa yang kita harapkan. Persentil 25 3, persentil 44,2, persentil 85 7,8. 3, 4,2, 7,8. Apakah sama? 3, 4,2, 7,8. Hasilnya adalah sama, baik itu manual secara SPSS. Nah, itu tadi untuk penghitungan nilai kuartil, desil, persentil pada data tunggal. Terus bagaimana untuk penghitungannya secara data berkelompok? Nah, ini untuk data berkelompok rumusnya sebenarnya lebih simpel, hanya 1/n dibagi 4 karena ini kuartil. Nanti kalau desil berarti 1/n bagi 10. Kalau persentil, kalau desil 1/n bagi 10, kalau persentil 1/n bagi 100. Tinggal kita butuhnya data keberapa. Saya menggunakan contoh ini, tabel ini lagi, kunjungan pasien 1-5, kemudian ini jumlah polinnya. Kemudian kalau data kelompok kita mencari frekuensi kumulatif dan batas kelas. Karena apa? Untuk memfasilitasi rumus yang ada. Kalau rumus letaknya ini sederhana, hanya 1 kali N dibagi 4, tapi untuk mencari nilai dari kuartil data ke I, kita butuh mencari B, ini adalah batas kelas, I adalah interval kelas, I ini adalah data ke I-nya, N adalah frekuensi, kemudian CF adalah kumulatif frekuensi, ini yang dimaksud, kemudian F ini adalah frekuensi ini. Nah, oke, pembahasannya di sini ini adalah soalnya ya. Kemudian kita cari frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif selalu diawali dengan 0. Nah, kita tuliskan 0 dulu. 0 ditambah 1. Hasilnya 1. Kita tulis di sini 1. 1 ditambah 3, 4. Kita tulis di sini 4. 4 ditambah 4. Kita tulis hasilnya adalah 8 di sini. 8 ditambah 3, 11. Kita tulis 11 di sini. 11 tambah 1, 12. Kita tulis 12 di sini. Artinya frekuensi di sini jumlahnya adalah 12 tadi. Nah, bagaimana dengan batas kelas? Batas kelas di sini adalah pengurangan dari kelas terbawah ini dikurangi 0,5 atau 1 dikurangi 0 dibagi 2. Hasilnya adalah 0,5. Kemudian 6 ditambah 5 dibagi 2, 5,5. 11 tambah 10 bagi 5 bagi 2, 10,5. 16 tambah 15 dibagi 2, 15,5. 21 dibagi 20, 21 tambah 20 bagi 2, 20,5. Kemudian 25 ditambah 26. Nah, kalau diteruskan kan 26 ya, dibagi 2 berarti 25,5. Ini batas kelasnya. Kemudian bagaimana letak
kuartil pertama sama dengan kuartil pertama I kali N bagi 4. I-nya, karena ini kuartil pertama berarti 1. N-nya adalah jumlah frekuensinya. Ada berapa? 12. 12 dibagi 4. Berarti 3. Letak K1 ini 3. Antara 1 sampai 4. Berarti berada di frekuensi antara 1 sampai 4. Nah, di sini. Frekuensi antara 1 sampai 4. Ini adalah letak K1 di sini. Kok bisa di sini? Ini kita lihat ini kumulatifnya adalah 0. Ini adalah kumulatifnya 1. Di sini sudah kumulatifnya 4. Berarti kalau kita baris ketiga berarti berada di sini, tengah-tengah ini. LK1. Letak K2, 2 kali 12 24 dibagi 4 berarti 6. Letak K3, 3 kali 12 36 bagi 4 9. Letak K2 berarti pada baris ke-6 harusnya. Nah, di sini kalau frekuensi ke-6 mana? 0 tambah 1, 1, 1 tambah 4, 5. Berarti setelah angka 5 ini, disinilah letak K2-nya. Lebih tepatnya di sini. Nah, letak K3 berada di baris ke-9. Frekuensi ke-9. Di mana itu? Ini tadi 5, 5 tambah 8, 13. Berarti harusnya berada di tengah-tengah ini. Nah, ini adalah LK3. Terus bagaimana cara menentukan nilai kuartilnya kalau kita sudah menemukan letaknya? Maka untuk menentukan nilai kuartilnya, rumusnya adalah B batas kelas ditambah interval kelas kali I kali N dibagi 4, kemudian kurung tutup dikurangi kumulatif frekuensi dibagi frekuensi. Batas kelas 1. Di sini LK1 batas kelasnya adalah 5,5. Tuliskan 5,5. Ditambah interval kelasnya berapa? Interval kelas berarti ini nilai batas kelas bawah dikurangi batas bawah kelas sebelumnya. 6 kurangi 1, 5. Ini juga sama 5. Ini juga sama 5. I-nya karena ini kuartil 1 berarti di sini tuliskan 1. N-nya adalah frekuensi 12, tuliskan 12 dibagi 4. Baru dikurangi CF kumulatifnya berapa? Di LK1 ini frekuensinya kumulatif adalah 1, berarti kita tulis 1. Dibagi F-nya frekuensi pada kelas letak LK1, berarti 3. Bagaimana cara menghitungnya? Ini dihitung terlebih dahulu. 1 kali 12, 12 bagi 4, 3. 3 dikurangi 1, 2. 2 bagi 3 berarti 2/3 dikali 5. Dapatnya adalah 3,33 ditambah 5,5. Hasilnya 8,83. Kemudian NK2 ini berada pada baris ini, maka batas kelasnya adalah 10,5. Interval kelasnya 11 kurangi 6, 5. Karena NK2 berarti I-nya di sini 2 dikali N-nya 12, jumlah datanya 12, dibagi 4, kumulatif frekuensi pada kelas LK2 4, sedangkan frekuensi pada kelas LK2 juga 4. Berarti di sini CF-nya 4, F-nya juga 4. 2 kali 12 24 dibagi 4 6, 6 kurangi 4 2, 2 dibagi 4 berarti setengah. Setengah kali 5 2,5 ditambah 10,5 berarti 13. Jadi nilai K2 adalah 13. Nilai kuartil ketiga berarti di sini kira-kira nilai kuartil ketiga berapa batas kelasnya? 15,5. Intervalnya sama 5. I-nya karena kuartil ketiga berarti sini 3. N-nya 12 dibagi 4. CF-nya berapa? Di sini CF-nya 8. Kita tulis 8. Frekuensinya berapa pada kelas tersebut? Frekuensinya 3. Kita tuliskan 3. 3 kali 12 36 dibagi 4 9. 9 kurangi 8 berarti 1. 1 dibagi 3 berarti 1/3. Dikalikan 5. Hasilnya nanti ditambah dengan 15,5.
yaitu di sini mendapatkan hasil 17,16. Ini hasilnya. Apakah hasil ini kira-kira sudah sesuai dengan tempatnya? Kita lihat NK1 ini terletak di antara 1 dan 4. Kira-kira berarti nilainya tidak sampai 4, tidak sampai angka 11, tetapi dia berada di sini lebih tepatnya, kolom ini. Berarti nilainya nanti antara 6 sampai 10 kunjungan pasiennya. Di sini 8,83. Kemungkinan benar. Kemudian NK2 letaknya berada di sini. Kunjungan pasiennya antara interval 11 sampai 15. Kemudian ternyata dia dapatnya 13, berarti sudah sesuai. Kemudian LK3 nilainya berada pada kunjungan interval 16 sampai 20. Ternyata di sini nilainya adalah 17,16, berarti sudah sesuai penghitungannya. Nah, itu cara untuk mendeteksi apakah kira-kira sudah sesuai belum ya penghitungannya. Nah, dengan cara itu. Oke, kemudian kita mencari tahu tentang desil pada data berkelompok. Jadi pembaginya adalah 10 ya. Kalau tadi 4, sekarang 10. Nah, kita menggunakan soal yang sama. Kemudian bagaimana kita cari letak nilai desil ke-2, ke-5, ke-8. Nah, tadi letak desil kedua berarti 2 kali N-nya 12 bagi 10. 24 bagi 10, 2,4. Desil kelima, 5 kali 12 berarti 60 bagi 10, 6. Desil ke-8, 8 kali 12, 96 dibagi 10, 9,6. Berarti letak desil kedua berada pada baris ke-2,4. 2,4 ada nggak 2,4? Nggak ada. Adanya 1 dan ini adanya 4. Berarti kira-kira ya di kelompok ini, interval ini. Ini adalah LD2. Nggak mungkin berada di interval ini karena ini sudah 4 nilainya. Berarti sebelumnya, interval sebelumnya. Jadi kemungkinan nanti nilai desil adalah antara 6 sampai 10. Desil 2. Desil 5 berada pada ke-6, nilai ke-6. Ini 0, 1 tambah 4, 5. Berarti kemungkinan nggak mungkin 5 di sini. Di sini udah 8. 5 tambah 8, 13. Jadi nggak mungkin berada di sini. Tapi kemungkinan ada di sini. Ini adalah untuk baris ke-5, 6, 7. 5, 6, 7 berada di sini. Kemungkinan nilai desilnya nanti adalah 11 sampai 15. Kemudian kalau letak desil ke-8 berada pada frekuensi kumulatif ke-9,6. Artinya ini kan 1, ini 4, ini 8. Berarti setelahnya. Nah, di sini kira-kira frekuensi berada di 9,6, berarti di sini. Letak desil ke-8 antara 16 sampai 20 nanti nilai desil ke-8-nya. Nah, kita buktikan. Rumusnya ini sudah ada batas kelas, sudah ada frekuensi kumulatif. Kita masukkan ND2 berarti ini 5,5 ditambah interval kelasnya 5. Kemudian I-nya 2 dikali N-nya 12 dibagi 10 dikurangi kumulatif frekuensinya berapa di sini? 1. Frekuensinya berapa? 3. Berarti 3. 2 kali 12, 24 dibagi 10, 2,4 dikurangi 1. Berarti 1,4 dibagi 3. Nanti hasilnya dikali 5, baru setelah itu ditambahkan dengan 5,5. Hasilnya adalah 7,83. Apakah berada pada interval ini? Iya, berada pada interval ini. Oke. Kemudian ini nilai dari desil kelima, berarti kemungkinan nanti nilainya berada pada kisaran ini. Batas kelasnya 10,5, intervalnya 5. Karena desil ini 5, berarti di sini 5 kali 12 bagi 10. Kumulatif frekuensinya berapa? 4. Frekuensinya berapa? 4. 5 kali 12, 60 dibagi 10, 6. 6 kurangi 4, 2. 2 dibagi 4 setengah kali 5, berarti 2,5 ditambah 10,5, hasilnya 13. Apakah nilai 13 ini berada pada interval 11 sampai 15? Ya. Oke.
Kemudian ND8, batas kelas ini berarti 15,5. 5 di sini 8 kali 12 dibagi 10. Kumulatif frekuensinya berapa? Di sini ada 8. Kemudian frekuensinya 3. 8 kali 12 dan 6 bagi 10, 9,6 dikurangi 8 berarti 1,6 dibagi 3. Hasilnya dikalikan 5, kemudian baru ditambahkan 15,5. Di sini 18,16. Apakah nilai ini masuk pada interval ini? Jawabannya iya. Oke. Itu adalah penghitungan desil pada data berkelompok. Selanjutnya kita akan menghitung persentil pada data berkelompok. Jadi pembaginya di sini 100 ya. Nah, soalnya sama. Yang kita cari adalah nilai persentil ke 25, 40 dan 85. Nah, oke, letak persentil 25 di mana? Yaitu 25 kali 12 bagi 100. Berarti 300 dibagi 103. Kemudian 40 kali 12, 480 dibagi 148. 85 kali 12, 1020 dibagi 100. Hasilnya 10,2. Nah, kemudian kita cari di interval kemana? Keberapa? Nilai 3. 0, 1, 4. Kalau 4 berarti nggak mungkin. Berarti interval sebelumnya, yaitu berada di sini. Karena ini adalah letak LP25. Letak LP40 di mana? 4,8. Berarti setelah frekuensi keempat. Berarti di sini. Nggak mungkin juga di 8. Berarti di sini intervalnya. Kemudian LP85 berarti 10,2. Nah, setelah ini dan sebelum ini, berarti ini adalah letak dari interval LP85, letak persentil 85. Kalau kita sudah mendapatkan letak persentilnya, kita cari nilai persentilnya. Nilai persentil 25 batas kelas. Nah, batas kelas persentil 25 5,5 kita tuliskan. Tambah I-nya 5. I di sini adalah 25, berarti 25 dikali 12 dibagi 100. Dikurangi CF-nya berapa? 1. F-nya berapa? 3. Kurangi 1 dibagi 3. 25 kali 12 600. 25 kali 12 dibagi 100. Kemudian hasilnya dikurangi 1. Kemudian dibagi 3. Baru setelah itu dikalikan 5. Terus ditambah 5,5, hasilnya adalah 8,83. Kemudian ini 40 kali 12, kemudian dibagi 100, hasilnya dikurangi 4, kemudian baru dibagi 4, terus dikali 5, setelah itu ditambahkan 10,5, hasilnya 11,5. Kemudian NP485, yaitu 85 kali 12, dibagi 100, dikurangi 8. Hasilnya kemudian dibagi 3. Setelah itu hasilnya dikali 5, terus ditambahkan 15,5, hasilnya 19,16. Nah, apakah NP25 ini masuk pada ini, interval ini? Kita lihat 8,83. Ya, di tengah-tengah antara nilai 6 dan 10. Kemudian NP40 11,5. Ya, di tengah-tengah antara 11 sampai 15. NP85 berarti 19,16, di tengah-tengah antara 16 sampai 20. Oke, hasilnya sama. Nah, itu tadi adalah cara menghitung dari nilai desil, persentil maupun kuartil pada data berkelompok maupun data tunggal. Sekian dari saya, terima kasih.